Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang sama-sama kita cintai, Dr. Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, min a'maqil qalbi uridu an aqul syukran katsirah ala ziyaratikum, jazakumullah khairan katsirah. BPH yang hadir, PWM, wakil-wakil rektor, para dekan, segenap sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Riau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya berdoa agar kita semua tetap dilindungi Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini ada beberapa acara yang akan kita lalui. Yang pertama, proses penghalalan gaji ke-14. Kalau gaji 1 sampai 12 itu dibayarkan, andai kata para dosen memenuhi kewajiban 16 kali pertemuan, at least 13 kali pertemuan. Tapi gaji ke-14 ini syaratnya hanya satu, menghadiri ceramah agama yang intinya pengayaan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, dan itu hanya lebih kurang 1 hari saja, dibuka pagi ini dan ditutup menjelang asar nanti sore. Saya sampaikan kepada WR2, gaji ke-14 berbeda dengan gaji 1 sampai 12 yang tidak bisa kita potong-potong. Tapi gaji ke-14 ini gaji bersyarat. Kalau ada dosen, staf yang tidak datang tanpa ada uzur yang syar'i, maka tolong jangan diberikan gaji ke-14 itu. Kalau diberikan, kasihan, itu akan menjadi rezeki yang haram untuk dia. Tidak kita berikan karena kita ingin menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi tolong WR2 bagian keuangan dipastikan yang menerima itu adalah yang hadir, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kalau ada yang protes silakan, saya akan pertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada sisi yang lain, pembayaran gaji ke-14 ini di samping ada nilai-nilai pengayaan pemahaman Islam dan kemuhammadiyahan,
juga merupakan ajang silaturahmi. Sebab pada bulan Desember ini terlalu banyak kita akan melewati hari-hari cuti bersama. Saya tengok di kalender itu tanggal 25 libur, yaitu Natal. Tanggal 26 hari Jumat cuti bersama. Tanggal 27 itu hari Sabtu. 28 hari Ahad. 29 hari Isnin. Sebahagian kawan-kawan minta tolong agar 27 hari Sabtu itu juga diliburkan agar bisa balik kampung. Oleh karena itu, saya tanya kepada dosen dan staf yang hadir, mau libur atau mau kerja? Ini Pak WR2 bukan dari saya, tapi dari mereka ini. Kalau semuanya sudah setuju, maka terbebaslah saya dari pertanggungjawaban akhirat besok. Ini Anda sudah menyampaikan ke WR2-nya itu. Kemudian pada pagi hari ini juga akan ada penyerahan mobil operasional fakultas yang berjenis ras dengan model terbaru. Tapi yang tidak enak, wajah direktur pasca sarjana tidak bersahabat dengan saya. Nanti tolong ya tahun depan pasca wakil-wakil rektor mobil lamanya itu sudah harus diperbaharui lah, gitu kan. Pandai-pandai WR2 lah itu. Nanti tidak enak juga. Sebenarnya yang layak menerima bantuan mobil operasional itu hanya 4 atau 3 fakultas itu. 4 fakultas. Yang 5 lagi tidak layak karena targetnya tidak tercapai. Tapi ternyata yang 4 ini memberikan syafaat untuk yang 5. Ternyata syafaat itu tidak hanya di Padang Masar, di Umri juga ada syafaat. Untuk menghindari kecemburuan, maka terpaksa kita berikan 9-9-nya. Padahal fakultas kedokteran sudah kita rencanakan, ambulan itulah mobil dekannya. Tapi semenjak saya umumkan macam itu, tidak pernah dekannya senyum ke saya lagi. Terpaksa kita belikan juga lah. Saya katakan ini bukan mobil dekan, bukan mobil wakil dekan, tapi ini mobil operasional fakultas. Sehingga kalau ada acara-acara di fakultas, acara kemahasiswaan yang memerlukan transportasi, bisa diselesaikan pada level fakultas. Tidak harus setiap sebentar meminjam mobil ke rektorat, terkecuali kalau itu sudah dalam kategori darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah, al-musaqqah tajlibut taisir. Ya. Jadi tolong digunakan mobil-mobil dinas yang kita sebut dengan operasional fakultas itu dengan sebaik-baiknya. Ada yang beberapa yang belum, ya BPH, PWM sudah, BPH tahun depan lah sama dengan pasca gitu kan. Tapi BPH rencana kita belikan mobilnya yang apalah, yang 2 gardan, supaya kalau mendaki gunung bisa dipakai gitu kan. Bisa dipakai 24 jam gitu. Tapi with high power come high responsibility. Anda menerima gaji ke-14 pada saat sebahagian besar saudara-saudara kita sedang menghadapi musibah.
Maka saya sudah instruksikan kepada WR2 supaya gaji-gaji itu dipotong. Untuk rektor 10% plus 5 juta rupiah yang dijanjikan ya. Jadi rektor kan janji kemarin bantu 5 juta, jadi gaji ke-14 rektor potong 5 juta, potong 10%. Untuk wakil rektor cukup 5%. Untuk yang lain-lain 2,5% sajalah. Itu akan kita gunakan untuk wakaf dan kita sumbangkan kepada daerah-daerah yang sedang menghadapi musibah. Ya. Tapi kalau ada yang keberatan, tolong buat surat keberatan kepada rektor dan PWN. Kami akan proses ya, keberatan Anda tersebut. Mana tahu di antara dosen gaji ke-14 itu sangat penting untuk menikah satu lagi, mau diapain? Jadi semangat untuk berbagi itu kita hidupkan. Kalau ada mau menyumbang lebih daripada itu untuk bencana, silakan salurkan kepada lajismu kita. Jadi itu yang kita harapkan. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalaupun 2,5% itu tidak sampai, paling 100 ribuan paling itu kan, tidak sampai lah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya diundang menghadiri convocations IIUM yang ke-41. Kebetulan saya duduk di sebelah dekan Fakultas Kedokteran IIUM yang berada di Kuantan. Saya terkejut. Ternyata fakultas kedokteran mereka punya amal usaha akhirat yang luar biasa. Fakultas Kedokteran IIUM itu punya klinik khusus merawat para penderita LGBT. Dan mereka punya cabang kliniknya di Batam. Menurut beliau, yang paling banyak berobat itu justru dari Riau. Ini yang mau saya sampaikan kepada dekan Fakultas Kedokteran UMRI. Tidak ada salahnya, dan ini merupakan our moral responsibility kalau kita bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran IIUM untuk membuat klinik yang sama di Kota Pekanbaru. Tapi ternyata Baitul Mal di Malaysia itu, Ustadz Fatur Rahman, hebat sekali. Banyak para penderita LGBT itu yang sadar, yang mau membuka infan yang ada di payudara mereka. Sebab untuk bisa menjadi seperti perempuan, tidak hanya suntik hormon, itu dimasukkan implan itu ya. Biayanya mahal, ketika mereka sadar, itu kan harus dikeluarkan. Biayanya lebih mahal lagi. Di Malaysia, proses itu ditanggung oleh Baitul Mal. Karena mereka dianggap orang yang bertaubat. Saya nggak tahu ini. Apakah kalau itu dilakukan di tempat kita, itu masuk dalam tanggungan BPJS atau enggak itu? Oh, itu yang berat itu. Jadi dalam 2 kali pertemuan kami, Pak Dekan, mereka siap mendatangkan pakar-pakar yang terdiri dari ulama untuk pendekatan psikologi. Di sini ada Adinda Dr. Santoso, ada perawatan dari Faculty of Nurse, lengkap. Jadi tim mereka itu dokter bedah bagi yang ingin mengembalikan kelaminnya. Sebab ada yang memang tukar kelamin, begitu dia sadar mau mengembalikan kembali, itu biayanya lebih berat daripada ketika menukar yang pertama. Dan resikonya tinggi. Sehingga kalau dokter menyatakan resikonya terlalu tinggi, maka tidak perlu dikembalikan lagi.
Jadi sampai sejauh itu mereka. Dokter bedahnya ada, yang membuka implan dan macam-macam, pendekatan psikologinya ada, pendekatan kerohaniannya ada, sehingga katanya memang luar biasa ramainya yang bertaubat. Menurut catatan, kasus LGBT di Pekanbaru ini luar biasa tingginya. Dan konon kabarnya pusatnya itu ada di Rumbai. Saya nggak tahu apakah dosen-dosen kita yang tinggal di Rumbai itu terlibat atau tidak, wallahu a'lam. Tapi kita tidak bisa mengklaim kafir, mengklaim salah tanpa memberikan solusi. Dakwah Muhammadiyah itu dakwah yang mencerdaskan, yang mencerahkan. Kita ajak mereka kembali, ada klinik yang akan mengobati secara kerohanian, secara psikologi, bahkan secara kesehatan. Oleh karena itu, saya berjanji Pak Dekan, paling lambat awal Januari akan MOU dengan mereka. Nanti kita pergi ke Kuantan dan mereka siap untuk menerimanya. Bahkan Profesor Samsul, dekan Fakultas Perubatan itu bersedia datang ke Fakultas Kedokteran kita tanpa diberi honor apapun. Begitulah moral responsibility yang luar biasa tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di ujung tahun ini ingin saya sampaikan bahwa kita sedang berbenah gedung Mahmud Marzuki yang kita siapkan 9 tingkat. Hari ini sudah pengecoran pada tingkat yang keempat. Betul itu Wira ya? Diharapkan ujung November, pertengahan Desember ini tingkat 2 sudah bisa dipakai, dan Januari nanti kita upayakan tingkat 3 juga sudah bisa dipakai. Dalam tahun ini kita berusaha sekuat tenaga agar gedung itu sudah selesai. Kalau gedung itu sudah selesai, maka kita baru bisa bernapas lega. Di lantai pertama, rencana itu kita serahkan kepada BUMK untuk mengelola kantin. Sebab kalau seluruh mahasiswa yang di situ ada, itu tidak kurang dari 3.000 mahasiswa yang belajar setiap hari di gedung itu. Tingkat 6 itu kita berikan kepada Fakultas Ekonomi Bisnis, tingkat 7 itu kepada Fakultas Studi Islam, tingkat 7 ya Studi Islam, tingkat 7 Ekonomi Bisnis, tingkat 8 Studi Islam, tingkat 9 itu menjadi aula. Sehingga aula kita tidak hanya fokus di sini, tapi ada aula yang baru. Kalau andai kata ada 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 5 kali 16, berapa itu? Dekan Fakultas Ekonomi ada sini, berapa itu? 6 kali 12 berapa itu? 6 kali 15 berapa itu? Berarti itulah tambahan lokal untuk kita kalau Mahmud Marzuki itu selesai. Untuk sementara ini dekan Fakultas Ekonomi dan dosen-dosennya kita sudah atur melalui Wira itu berkantor di tingkat bawah, tingkat 1 itu. Tolong diselesaikan Wira ya. Jadi sudah kita siapkan seperti itu. Ada 2 gedung lagi, ada 3 gedung lagi yang mesti harus kita selesaikan di tahun 2026-2027. Yang pertama, perpustakaan. Saya hari ini siap Jumat akan bertemu dengan Sekda. Ternyata bisa sebetulnya Pemprov membantu. Jadi kalau bisa perpustakaan atau aula itu memang dibantu oleh Pemprov Riau. Tolong doakan sama-sama agar pertemuan dengan Sekda sesudah Jumat ini bisa berhasil seperti yang kita inginkan. Kalau mengharapkan duit kita, panjang sekali. Pak WR2, sepandai-pandai kita hemat, itu setahun berapa kita bisa nabung? 15-20. Anggaplah 20 miliar. Sementara aula itu berapa biayanya?
25. Kalau apa perpustakaan 10 sampai 15. 15 tambah 25 40. Tambah rumah sakit 100 miliar, 140 miliar. Kalau kita bisa menabung 20 miliar aja 1 tahun, berarti kita perlu 5 tahun lebih untuk menyelesaikan itu. Mustahil. 5 tahun lebih sudah banyak dosen kita yang pensiun. Jadi mau tidak mau kita keluar. Dan saya akan membuka tim. Saya minta tolong Adinda Aidil untuk nanti sama-sama dalam tim bagaimana caranya Pertamina juga mau membuat gedung di sini. Orang itu mengambil minyak dari Riau, Pertamina, tapi yang dibangun gedung di UGM, dibangun gedung di ITB, dibangun gedung di universitas di Jawa. Padahal minyaknya dari kita. Nanti Aidil akan bekerja di level Riau, maka kitalah pula akan bekerja di level nasional. Kalau itu terjadi, beban kita ke depan bisa sedikit berkurang. Kita bisa membangun tanpa hutang. Kalau tidak, ya hutang yang lama saja. Masih ada berapa? Ada 23 miliar lagi. Sekitar 19 miliar lagi gitu. Kita angsur-angsur terus gitu. Jadi inilah proyek-proyek kita ke depan yang itu tidak akan mungkin berhasil tanpa bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu segenap keluarga besar dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Riau. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sesi ini nanti akan disampaikan Ustadz Fatur Rahman Kamal, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nanti sesudah Jumat menjelang asar ada lagi materi-materi berikutnya. Sesudah itu maka halallah gaji itu Anda bawa pulang semua. Demikian saja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi kita buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.